Halo sahabat tokoh, jumpa lagi bersama saya Ngurah Budi dalam program Dengerin Tokoh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat untuk selalu mendengarkan inspirasi dari tokoh. Kali ini saya berada di sebuah tempat, di sebuah kafe. Saya bersama Dwi Vera, atau yang biasa dikenal dengan nama VV. Ya. VV ini adalah seorang MC yang juga seorang public speaker profesional. Kita mau ngobrol lebih jauh tentang VV, bagaimana kiprah VV di dunia public speaking. Apa kabarnya, V? Halo, Beli Murah. Kabar baik, semangat dan antusias sekali hari ini ya. Sehat selalu ya. Astungkar sehat. Apa kesibukan sekarang, V? Kesibukan Beli Murah sehari-hari ngajar di kampus. Selain itu juga MC, freelance. Dan kita ada lembaga public speaking Bali. Jadi setiap weekday atau weekend mengisi kelas di kantor. Kalau boleh tahu, apa yang buat VV tertarik masuk ke dunia public speaking? Dunia public speaking ini sebenarnya dunia yang sangat menyenangkan. Karena kalau saya flashback dulu waktu SD, ternyata orangnya benar-benar introvert. Tidak suka bergaul dan agak susah bersosialisasi. Tapi satu momen waktu itu kelas 4 SD, tiba-tiba ditunjuk guru untuk jadi perwakilan SD lomba baca puisi. Jadi dari sana orang tua, terutama mama saya, support kayak, yuk coba latihan-latihan di rumah. Nggak nyangka ternyata di tingkat sekolah itu dapat juara. Berangkat ke kecamatan saat itu. Jadi berhenti di kabupaten kalau nggak salah. Jadi setelah itu mulai aktif, muncul lagi di kelas, aktif organisasi, SMP, SMA ikut OSIS, sampai akhirnya SMA kecemplung di dunia broadcasting. Jadi suka banget nonton TV dan dengerin radio. Jadi awalnya itu jadi pendengar radio. Setelah jadi pendengar radio, sering request lagu, kirim-kirim salam, Beli Murah. Akhirnya main ke Basecamp radio itu dan nanya, bisa nggak anak SMA jadi penyiar radio? Akhirnya ada kesempatan. Ada bukaan lowongan untuk seluruh SMA, SMK Sebali untuk jadi penyiar. Jadi waktu itu 2007, saya ingat 99,3 BCFM itu radio pertama saya. Akhirnya dari terpaksa disuruh lomba, akhirnya menekuni dunia public speaking. Mulai dari penyiar radio. Penyiar radio. Berarti kalau sudah berapa tahun jadi? Hampir 17 tahun berarti ya? Iya, kurang lebih. 2007 ya, 17 tahun. Jadi selama perjalanan itu, siapa yang menginspirasi VV sehingga akhirnya terjun total ke dunia ini? Orang tua, terutama mama saya. Jadi mama benar-benar support. Dan waktu itu gimana kebutuhan bahasa Inggris sangat diperlukan, jadi ikut les bahasa Inggris, ikut tari Bali, tampil di beberapa panggung. Jadi itu juga kayak memacu mental dan juga keberanian untuk tampil. Seperti itu, Beli Murah. Jadi orang tua, terutama mama saya sampai sekarang pun masih support, kayak ngasih referensi, ini kalau MC referensinya harus tingkat nasional ya, gitu. Jadi untuk wardrobe dan lain sebagainya sampai sekarang masih tetap di-support dan juga banyak inilah dari orang tua, terutama dari mama. Oke, sahabat tokoh itu dengar ya, inspirasi itu tidak harus jauh-jauh ya. Dari orang tua pun bisa menginspirasi kita untuk menekuni, dan sepanjang apa yang dilakukan itu konsisten, itu akan memberikan hasil. Setuju. Nah, terus dari penyiar, VV masuk ke Bali MC. TV. Oh, ke Bali TV juga. Iya, jadi TV dulu, 2007 sampai 2008 di BCFM. 2008 saya pindah ke Casanova sampai 2021. Nah, 2008 kembali ada bukaan di stasiun TV di Bali TV. Saya apply, waktu itu masih SMA. Nggak masuk juara, tapi masuk 10 besar. Tapi di sana mungkin dilihat satu-satunya cewek yang bawa acara otomotif. Keunikan, dan saya nggak paham. Akhirnya dikontak lagi untuk ikut casting, terutama memegang dunia otomotif. Karena memang dulu suka nonton dunia otomotif sama teman-teman gitu. Jadi akhirnya lengkap ya, pengalamannya VP ini dari MC, kemudian masuk ke penyiar radio, akhirnya jadi anchor ya. Kemudian bawakan program acara. Nah, dari semua itu yang paling dinikmati yang mana? Semuanya ya, nggak bisa milih. Hanya semua memberikan pengalaman berkesan ya. Nah, kalau paling berkesan banget? Paling berkesan itu ketika nge-MC. Jadi sempat ke Lombok, Surabaya, Jogja, dan beberapa daerah di Indonesia. Terus G20 terakhir ketemu sama Ibu Menteri, Ibu Sri Mulyani Hendrawati, dan beberapa pihak di government. Seperti itu. Soal MC, kan banyak MC. VP punya nggak jujukan atau referensi MC yang sering dijadikan apa ya, contoh teladan? Untuk MC saya suka Yuanita Christie di tingkat nasional, Choky Sitohang juga untuk benar-benar elegan seperti itu ya pembawaannya.
Dan untuk acara-acara yang non formal itu ada Ayu Dewi, ada juga Patricia Go. Jadi saya pengen masuk ke ranah tidak hanya formal tapi non formal juga gitu. Artinya siapapun MC itu bisa jadi inspirasi ya untuk setuju. menekuni. Berikutnya PP juga punya lembaga Public Speaking Bali. Nah, kita pengen tahu ya sahabat Tokoh ya, apa sih lembaga Public Speaking Bali itu? Itu ceritakan deh. Jadi awalnya itu Beli Murah dan juga sahabat Tokoh 2009 banyak yang nge-DM saya di sosial media nanya, Kak ada nggak kelas untuk public speaking? Akhirnya saya buka tapi private, saya ke rumah-rumah awalnya, ke rumah-rumah mereka, sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat seminar pertama, mencari satu restoran di Denpasar, kita coba blast flyer, target 20, ternyata yang daftar 25 orang, batch 1 waktu itu. Jadi kita berpikir, wah ternyata peminat dari public speaking banyak, dan di Bali juga sedikit tempat atau wadah komunitas untuk menaungi teman-teman yang tertarik dalam bidang broadcasting. Akhirnya 2 bulan berikutnya kita buat batch 2, nambah lagi Beli Murah 30 orang, sampai sumpek nggak dapat tempat duduk. Batch ketiga, batch keempat jalan, akhirnya 2019 setahun kita konsisten buat kelas, 2020 kita cari kantor di Jalan Perompong nomor 10 Denpasar Bali, akhirnya dapat di sana sampai sekarang. Dan total member dari Public Speaking Bali sudah mencapai 350 member yang sudah ikut kelas reguler, private, in-house, dan berbagai kelas lainnya. Jadi yang ditawarkan di sana itu apa aja? Keunikan kita adalah satu, pengajarnya tidak hanya satu orang, saya tidak hanya saya saja, saya ajak adik saya juga, co-founder, presenter, penyiar juga, tapi kami mengajak 9 orang lainnya untuk bergabung. Ada yang marketing, ada juga dalam bidang event manager di sebuah hotel. Jadi teman-teman yang memang dari SMA saya ajak, berbagai profesi iya, juga ya? berbagai profesi. Yang dulu zaman SMA kita satu kantor di radio, saya rekrut lagi, ajak lagi, guys yuk kita bantu teman-teman di Bali, masyarakat Bali agar lebih aware bahwa public speaking skill ini penting banget loh untuk segala lini, tidak hanya ingin jadi broadcasting ya, tapi juga mau di kantor presentasi, atau pitching dengan klien dan entrepreneur juga penting sekali public speaking ini. Nah, mungkin lebih spesifik lagi, apa sih pentingnya public speaking buat orang? Public speaking itu penting sekali. Kenapa? Karena itu juga membuat diri kita berkualitas atau tidak. Jadi orang berkualitas atau tidak berdasarkan apa yang disampaikan. Jadi skill public speaking ini penting sekali. Tidak hanya untuk yang tadi ya, broadcaster, tapi dokter juga ketika ketemu pasien harus memiliki komunikasi yang baik. Marketing mau negosiasi, seperti itu. Jadi luas sekali keuntungan dan juga manfaat dari public speaking, dan kita bisa belajar dari nol di public speaking Bali ini. Oh, jadi tidak public speaking bukan hanya urusan ketika kita ketemu audiens gitu ya. Artinya bukan ketemu banyak orang. Ketika one by one pun public speaking itu tetap diperlukan. Iya, penting sekali. Jadi ada memang strategi dan juga teknik khusus ketika membuat audiens tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu saya baca beberapa literatur, buku, dan juga beberapa sumber, ternyata ada rahasianya. Itu yang kami share dan kita bagikan untuk teman-teman peserta. Berarti sekarang sudah punya 350. Ya. Harapan kedepannya dari Public Speaking Bali ini apa? Harapan ke depan mudah-mudahan kita bisa buka tidak hanya di Denpasar, karena kemarin peserta kita ada yang dari negara, Beli Murah berangkat, ada yang dari Bangli, dan juga Tabanan, jadi lumayan jauh untuk ke kantor. Jadi kita buatkan short course, hanya 1 hari 2 hari yang harusnya 2 bulan. Jadi kita ingin menjangkau masyarakat juga yang ada di beberapa daerah di Provinsi Bali, dan kami juga ingin buka untuk luar Bali. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak, impact kepada masyarakat, sehingga SDM kita yang ada di Bali juga semakin berkualitas, seperti itu. Itu sahabat Tokoh, dari Public Speaking Bali ingin menghasilkan SDM yang berkualitas. Nah, satu lagi, apa pesan untuk generasi muda yang ingin menekuni dunia public speaking? Untuk generasi muda, kalau kata Mbak Najwa Shihab ya, stop rebahannya, yuk kita sekarang melakukan sesuatu action gitu. Niat udah ada, langsung cari komunitas yang tepat, mentor yang tepat, terutama untuk mengasah dan juga memperdalam ilmu public speaking yang teman-teman miliki. Nonton YouTube bisa, baca buku bisa, tapi ternyata short way untuk kita mencapai mimpi kita, terutama untuk jago public speaking, harus ada mentor. Mentor dari siapapun, orang tua yang jago public speaking, atau ikut lembaga, atau di sekolah, di kampus, sehingga kita ada gambaran, oh ternyata ini tepat ya posisi tangan dan juga hand gesture yang kemarin si Bertoko juga sempat sampaikan, ice breaking ada ya untuk membuat suasana lebih menarik, seperti itu. Jadi mentor yang tepat dan juga komunitas yang tepat akan membawa teman-teman lebih cepat menggapai mimpi teman-teman.
Oke. Ya. Sahabat Tokoh, itu tadi udah tips ya dari VP gimana jika kita ingin menekuni dunia public speaking. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi impian VP bisa diteruskan oleh masyarakat, terutama generasi muda, bahwa public speaking itu tidak hanya untuk broadcasting, tapi bisa dimanfaatkan di segala lini. Demikian tadi obrolan saya dengan VP. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat, karena dengerin Tokoh, tambah informasi, tambah inspirasi.